Ya, shalom, selamat sore. Kita masuk ke dalam ibadah PWK hari ini. Saya rekamannya suara aja, ya, karena mukanya masih belum dibedakin, ya, karena itu suara aja, ya. Dan sebelum kita masuk ke ibadah online PWK, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pertolongan Tuhan di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah kelelahan fisik kami di sore hari ini, tetapi Engkau tetap berikan kami kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami yakin dengan merenungkan firman Tuhan kami kembali dikuatkan, iman kami kembali dibangun. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Oke, sekali lagi shalom untuk rekan-rekan PWK Persekutuan Wanita Kristen Gia Condrokusumo dimanapun Anda berada. Dan tentunya juga salam untuk para pendengar Yo Mengajar yang tentunya ikut menyaksikan saluran ini. Dan hari ini saya mau membahas tentunya tentang wanita, karena ini PWK Persekutuan Wanita Kristen membahas tentang yang paling dasar, kenapa sih wanita ada di tengah-tengah keluarga? Kenapa ada seorang wanita di tengah-tengah sebuah keluarga? Ya, wanita punya pengaruh, betul, bahkan pengaruh wanita sangat besar, sangat luar biasa. Bahkan ada yang bilang pria itu nggak bisa hidup tanpa wanita, tetapi wanita bisa hidup tanpa pria. Ya, hebat sekali ya. Wanita memang luar biasa. Tetapi kita mau belajar dari firman Tuhan, sebetulnya Tuhan menciptakan wanita di tengah-tengah keluarga itu untuk apa? Tentu untuk mengetahui hal ini, kita masuk ke dalam firman Tuhan di Kejadian pasal 2 ayat 18. Ya, dan ini jelas banget ceritanya ya. Kejadian 2 ayat 18 berkata demikian. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Jadi ayat ini muncul ketika itu belum diciptakan Hawa. Jadi Hawa belum diciptakan, hanya Adam saja. Dan karena itu Tuhan punya rancangan, punya inisiatif untuk menciptakan wanita. Dan untuk apa wanita ini dikatakan, "Aku Tuhan Allah akan menjadikan penolong, akan menciptakan Hawa menjadi penolong baginya, penolong bagi Adam yang sepadan dengan dia, yang sepadan dengan Adam." Jadi Hawa adalah penolong yang sepadan bagi Adam. Kalau kita ambil secara umum, berarti seorang wanita di tengah-tengah keluarga sebagai penolong yang sepadan bagi suaminya, gitu ya. Nah, karena itu kita mau bahas 2 poin. Satu penolong, satu sepadan. Nah, penolong dulu nih. Namanya penolong tentu lebih kuat daripada yang ditolong. Ya, setuju dong ya. Seorang penolong harus lebih kuat dari yang ditolong, ya. Karena itu seorang wanita itu memang sudah didesain untuk lebih kuat dari seorang pria, ya. Dan karena itu seorang wanita sudah sewajarnya punya kedekatan dengan Tuhan yang sebetulnya harusnya lebih baik. Memiliki kedekatan dengan Tuhan jauh lebih luar biasa. Punya pengalaman iman yang lebih baik daripada suami. Kenapa? Ya karena memang dia penolong. Karena penolong di sini bukan hanya bicara tentang penolong secara ekonomi. Oke, saya paham ada beberapa keluarga yang maaf kata suami belum bisa menghandle semua kebutuhan ekonomi di dalam keluarga. Karena itu seorang wanita harus menolong. Oke, boleh banget. Tapi jangan lupa ya, wanita bekerja tujuannya untuk apa? Menolong. Ya, menolong, bukan untuk mengejar karir, bukan untuk mengejar siapa saya, harus diakui, tidak. Tetapi seorang wanita harus bekerja, kalaupun harus bekerja, dia punya satu tujuan, untuk menolong keluarganya, untuk menolong suaminya. Itu kalau ekonomi. Tapi ada banyak hal lain yang tentunya seorang wanita
dibutuhkan untuk menolong sang suami. Yaitu apa? Contoh sederhana yang tadi. Bagaimana sang suami itu, katakanlah suami sedang dalam kondisi drop, tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, sedang dalam kondisi kecewa dengan Tuhan, apalagi di kondisi pandemi seperti ini. Mungkin ada tantangan hidup yang lebih berat, ada pencobaan yang datang. Maka istri harus menguatkan iman suami. Istri harus menguatkan iman suami, terus membawa doa suami ke hadapan Tuhan. Ketika suami katakanlah dalam satu kondisi yang tidak punya percaya diri, dia nggak pede dengan keluarga besar, dia nggak pede dengan keluarga besar istri terlebih, begitu ya. Maka seorang istri harus menguatkan suami. Ketika pergi seperti kemarin Lebaran, mungkin sowan ke tetangga-tetangga, gandeng suamimu, sertai suamimu, sehingga ketika suamimu ada di tengah-tengah keluargamu, wahai istri, suami memiliki percaya diri karena dia datang gak sendiri, dia datang dengan istri yang menggandeng tangannya, gitu ya. Karena seringkali kita mikir, mau ketemu sama adik-adik, sama kakak-kakak, sama bapak ibu. Ketika sampai ke tempat suamimu ditinggal, sudah kalian ribut sendiri, bernostalgia dengan saudara-saudara. Anda lupa bahwa suamimu gak nyaman di tempat itu, suamimu gak pede di tempat itu, gak punya keberanian untuk ngobrol dengan saudara-saudara yang lain. Kalau suamimu gak ada masalah dengan kepercayaan diri, no problem, Anda boleh tinggal. Ya, nggak perlu dibantu, nggak perlu ditolong. Tapi ada kondisi di mana suamimu perlu ditolong, tolonglah dia. Ya, begitu juga di dalam lingkungan. Ada beberapa suami yang mungkin tidak punya jaringan yang baik dengan tetangga, tidak punya komunikasi yang baik dengan tetangga belakang, tetangga kanan kiri, dengan RT. Maka seorang istri harus lebih aktif di dalam lingkungan. Supaya apa? Bisa menolong suami. Ya, mungkin suaminya full, penuh, sibuk dari pagi sampai malam kerja, minggu juga full, nggak bisa ada kegiatan RT, nggak bisa hadir. Maka disitulah peran istri. Ya, maksudnya bukan berarti terus istri menggantikan suami, bukan. Tetapi istri bisa aktif di dasawisma, ya kan, aktif di lingkungan RT, sehingga keluargamu pun masih tetap dipandang oleh lingkungan setempat. Karena memang suamimu gak bisa di tempat itu untuk eksis. Nah, ini maksud penolong. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang perlu kaum wanita tolong dari seorang pria. Karena apa? Karena sekali lagi, pria ini makhluk yang lemah. Kalau engkau berkata bahwa suamimu penuh kekurangan, tidak usah mengeluh, tetapi tolonglah dia. Banyak istri mengeluh tentang kekurangan suami. Mengeluh tok tidak akan pernah mengubah apapun. Tetapi mulailah menolong suamimu. Karena memang disitulah tugasmu. Sebagai seorang istri, engkau harus menolong suami. Yang kedua, dikatakan firman Tuhan bahwa penolongnya ini bukan penolong yang tanda kutip bos dengan pembantu. Ya, jadi bukan berarti istri adalah pembantu suami. Karena dikatakan bahwa penolong ini harus sepadan, gitu ya, selevel, ya. Maka dari itu bukan bos sama anak buah, bukan anak buah, bukan bos sama budak, ya. Makanya ada yang pernah kirimin saya katanya, kalau istri nggak bisa masak jangan marah, karena dulu ketika engkau menikahi dia, engkau membangun rumah tangga, bukan membangun rumah makan. Ya, jadi istri itu sepadan, jadi satu level, atau biasa kita bisa bilang rekan kerja, gitu ya, partner, ya, partner. Ya, jadi istri dengan suami posisinya sama, ya, posisinya satu level. Karena itu suami juga nggak boleh semena-mena dengan istri. Ya, tetapi juga hal yang sama juga terjadi. Sebaliknya, istri nggak boleh semena-mena dengan suami, karena suaminya semakin hari semakin lemah, semakin perlu ditolong banyak hal. Dulu waktu menikah pertama, duitnya suami banyak, kesehatan suami terjaga, jaringan suami luas, ya.
suami sangat percaya diri ya, nggak perlu dibantu. Tapi begitu semakin suami tua, uang semakin sedikit, engkau mulai muring-muring, engkau mulai mengeluh, kenapa nih suamiku duitnya udah nggak ada, sekarang tambah lama tambah tua lagi, udah tua hidup lagi. Hai istri, jangan menjelek-jelekan kekurangan suami. Kenapa? Harusnya engkau membantu dia, karena engkau penolong. Dan suami laki-laki yang ditolong itu pun harus menghargai istrinya lebih lagi. Nah, sekarang yang berikutnya adalah masalah sepadan tadi. Selain satu level, yang menarik dari sepadan ini nggak bicara tentang sama. Sepadan ini selevel tetapi berbeda, bahkan kontras. Makanya dalam bahasa Indonesia sehari-hari ditulis bahwa pasangan ini adalah yang cocok. Ya, jadi bukan sepadan, tapi dikatakan yang cocok. Apa sih maksudnya? Jadi sepadan itu nggak berarti sama. Jadi bukan nggak berarti ya, memang harus beda. Contohnya sendok dan garpu. Nah, itu sepadan. Ya, sendok dan garpu itu beda, tapi sepadan. Gitu ya. Ketika engkau pakai baju dan celana, maka itu baju dan celana itu sepadan. Warnanya cocok. Warna cocok itu kan nggak harus warnanya sama, betul? Ya, ketika saya SD saya masih ingat atasan saya warnanya putih, bawahan saya warnanya merah. Ya, putih dan merah. Cocok nggak? Cocok, ya. Tapi sama nggak? Beda. Jadi istri dan suami memang beda. Jadi wahai kaum wanita, kalau engkau bingung dengan pria dan berkata pria itu aneh, pria itu beda banget sama wanita. Hal yang sama terjadi di dalam pria. Pria pun memandang wanita itu aneh. Karena wanita dan pria memang beda. Cara pikir kita berbeda, cara pandang kita berbeda, fisik kita berbeda, perasaan kita berbeda. Maka dari itu, suamimu memang manusia yang berbeda. Tetapi engkau berdua sepadan, cocok, saling melengkapi, seperti sepatu kanan dan sepatu kiri, seperti sendok dan garpu. Kalian berdua adalah pasangan yang sepadan. Itulah mengapa ketika engkau menjumpai perbedaan-perbedaan yang ada di dalam suamimu, jangan mengeluh, karena memang dari awal kalian itu berbeda. Tetapi berbeda bukan untuk dibedakan, tetapi berbeda untuk disatukan. Amin. Ini kiranya firman Tuhan yang bisa kita pelajari pada sore hari ini, supaya para kaum wanita semakin menjadi penolong yang dahsyat untuk suami-suami Anda, dan engkau menjadi penolong yang sepadan, yang tidak menuntut kesamaan, tetapi berbeda untuk sesuatu yang indah, yaitu memuliakan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita kembali, tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Dan biarlah apa yang kami dengar akan memperkuat kami, menumbuhkan iman kami, sehingga kami semakin hari semakin berjalan seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, Engkau yang sempurnakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.